Tokyo Revenger episode 30. Di episode kali ini, Takemichi terlihat sedang memegang dan melihat foto yang diambil sebelum dia kembali ke masa depan. Takemichi tidak percaya Maiki yang dia kenal membunuh semua petinggi Toman. Takemichi bertanya kepada Naoto, apa Maiki benar-benar melakukan semua itu? Naoto menjawab, apa kau tahu sesuatu, Takemichi? Informasi yang didapat dari lompatan waktu terbarumu pasti akan memiliki petunjuk di suatu tempat. Setidaknya sesuatu yang kau lakukan di masa lalu menyebabkan perubahan yang besar di masa kini. Takemichi berkata, sesuatu yang aku lakukan. Apa menurutmu aku mengacaukan sesuatu? Aku menghapus 2 orang yang akan menyebabkan Toman berubah menjadi jahat. Black Dragon dikalahkan dan Kisaki dilempar dari Toman. Semuanya seharusnya akan menjadi baik-baik saja. Apa menurutmu yang kulakukan salah? Apakah aku seharusnya tidak memberitahu Maiki kalau dia bisa mengatasinya sendiri? Lalu Takemichi berpikir, apa yang aku lakukan setelahnya? Aku baru saja mengambil foto ini. Takemichi masih terus memandangi foto yang dia pegang. Lalu Naoto bertanya, dari mana Takemichi mendapatkan foto itu? Takemichi kebingungan. Lalu Takemichi teringat kalau dia mengambil foto itu di atas kotak surat. Takemichi penasaran dengan surat itu. Kemudian dia membuka suratnya. Naoto juga penasaran dengan surat itu, dan dia pun ingin melihatnya sebentar. Naoto berkata, cap pos ini bukan dari Jepang, tapi dari Filipina. Surat ini siapa yang mengirimnya? Mendengar perkataan Naoto, Takemichi terdiam dan mengingat Maiki. Takemichi pergi menuju Filipina. Akhirnya Takemichi sampai di kota Manila, Filipina. Terlihat Takemichi sedang berjalan dan memegang sebuah kertas. Takemichi terlihat berbingungan, sedang mencari sesuatu. Lalu Takemichi berkata, ini dia. Takemichi melihat sebuah gedung yang sudah runtuh. Ternyata kertas yang Takemichi pegang adalah sebuah surat yang berisi alamat dan sebuah pesan. Januari 20, pergi ke tempat yang aku katakan sebelumnya. Takemichi berkata dalam hati sambil memasuki gedung, aku langsung tahu kalau itu surat dari Maiki. Tidak ada kepastian apa dia ada di sini, tapi jika aku bisa menemukan dia, ini akan menjadi pertama kalinya aku bertemu Maiki di masa depan. Aku penasaran seperti apa dia sekarang. Mungkin dia tidak berubah. Saat aku bertemu dengannya, apa yang akan kukatakan? Dia tidak berubah. Tidak mungkin dia tidak berubah. Bagaimanapun juga, dia mungkin membunuh semua orang. Maiki di masa kini bukan orang yang aku kenal sebelumnya. Mungkin dia berubah setelah 12 tahun. Aku datang ke sini siap untuk menemuinya. Tapi bukannya diriku jadi dalam bahaya. Dia bisa saja membunuhku langsung saat kita bertemu. Tunggu, dia mungkin memanggilku ke sini hanya untuk membunuhku. Apa aku pergi saja? Tiba-tiba Takemichi terdiam melihat sebuah ruangan di gedung itu. Kemudian dia masuk ke dalamnya. Takemichi teringat perkataan Maiki waktu dulu yang saat memberikan motor, yang berkata itu berada di bawah langit abu-abu yang mencekik, dalam sebuah gedung yang tertinggal, dengan loteng yang runtuh di bawah tumpukan. Takemichi juga mengingat isi surat yang ditulis oleh Maiki untuk menemui Maiki di tempat yang Maiki katakan sebelumnya. Dan Takemichi menyadari bahwa ini adalah tempatnya. Takemichi berkata dalam hati, kakak Maiki menemukan mesin babu di sini. Itu agak mengharukan. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Takemichi. Lalu Takemichi pun berjalan mencari suara itu. Terlihat ada seseorang yang sedang duduk di reruntuhan. Orang itu adalah Maiki. Takemichi sedang memperhatikan Maiki dari kejauhan. Maiki terlihat tersenyum dengan tatapan yang kosong. Takemichi berkata dalam hati,
Ternyata Maiki ada di sini, dengan tampilan yang sama di matanya. Lalu Takemichi memanggil Maiki. Takemichi berkata dalam hati, "Ini adalah pertama kalinya aku bertemu Maiki di masa kini. Dia memiliki tatapan mata yang sama seperti 12 tahun yang lalu. Akhirnya aku menemui dia." Takemichi menanyakan keadaan Maiki. Maiki menjawab, "Dia baik-baik saja." Takemichi sangat terharu karena akhirnya dia bisa bertemu dengan Maiki. Takemichi menangis dan berkata dalam hati, "Akhirnya aku menemukan dia." Takemichi meminta maaf sambil mengusap air matanya. Maiki berkata kepada Takemichi, "Kau masih cengeng ya? Aku memanggilmu ke sini untuk meminta bantuanmu." Takemichi terkejut dan bingung. Maiki ingin meminta bantuan apa kepadanya. Kemudian Maiki melanjutkan pembicaraannya. "Datang ke sini membuatku ingat kakakku, dan kenang-kenangannya pun datang lagi. Aku berkelahi dengan banyak orang saat masih kecil. Datang untuk memahami mereka, tertawa dengan mereka, dan menangis dengan mereka. Itu membuatku berpikir tentang bagaimana Toman tumbuh, membuatku jadi rindu." Takemichi berkata dalam hati, "Melihat dia di sini, aku jadi tahu Maiki masih dirinya sendiri. Dia tidak mungkin membunuh Mitsuya atau yang lain. Maiki dari Toman tidak mungkin membunuh mereka." Maiki berkata, "Toman pergi dan berubah." Takemichi terkejut dengan perkataan Maiki. Lalu Maiki bertanya kepada Takemichi, "Kenapa kau meninggalkan Toman?" "Aku ingin kau tinggal bersamaku. Aku ingin kau memarahiku sama seperti apa yang kakakku lakukan. Entah bagaimana aku terus berjalan sendiri, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa berhenti kehilangan diriku sendiri." Takemichi terdiam. Dia tidak mengerti apa yang sedang Maiki katakan. Kemudian Maiki bercerita, saat Maiki ingin menghentikan Takemichi keluar dari Toman, Dragon mencoba menghentikan Maiki. Namun Maiki marah dan berkata, "Kau pikir kau bisa memerintahku?" Mitsuya setuju dengan Dragon karena Takemichi tidak cocok dengan arah tujuan Toman. Kemudian Dragon dan Mitsuya memohon kepada Maiki. Dragon berkata, "Maiki, jalan yang kau pilih adalah jalan yang penuh kekerasan. Mitsuya dan aku, kami berdua akan memberikan nyawa kita untukmu. Itu adalah yang kita putuskan." Kemudian Mitsuya berkata, "Tapi Maiki, kita berhutang banyak kepada Takemichi. Aku tidak ingin dia jadi seperti kita." Dragon berkata kepada Maiki, "Tolong jangan bawa-bawa dia ke sini." Takemichi terharu mendengar cerita Maiki dan bertanya kepada Maiki. Mereka berdua mengatakan itu. Lalu Maiki menjawab, "Ya, mereka memang yang terbaik, dan aku membunuh mereka." Takemichi benar-benar terkejut kalau Maiki yang melakukan itu. Maiki berkata, "Takemichi, Toman yang lama sudah tidak ada lagi. Mereka semua sudah aku bunuh. Jadi aku memintamu untuk mengakhiri ini. Bunuh aku." Terlihat Maiki yang sedang sangat serius dengan perkataannya. Takemichi menangis mendengar keinginan Maiki. Maiki ingin mengakhiri semuanya di sini dan mengakhiri mimpinya. Takemichi bertanya kepada Maiki, "Kau bicara apa, Maiki? Tolong berhenti. Aku tidak mengerti sama sekali saat kita bertemu dan kau memintaku membunuhmu. Aku hanya ingin melihatmu lagi." Maiki pun menjawab, "Hanya ingin melihatku lagi. Kupikir Hakai juga berkata seperti itu sebelum dia mati." Perkataan Maiki membuat Takemichi kaget. Kemudian Maiki menceritakan kejadian sebelum Maiki membunuh Hakai. Terlihat Hakai yang sedang diikat tangannya, dan terlihat ruangan itu sudah terbakar. Hakai berkata, "Maiki, aku ingin bersenang-senang bersama Takemichi dan yang lain. Sekali lagi saja." Namun Maiki tidak menjawab.
dan hanya diam menatap Hakai. Takemichi terkejut mendengar cerita. Maiki berkata, sulit untuk membuat mimpimu jadi kenyataan, membuat era baru untuk kenakalan. Toman seharusnya terus maju menuju jalan itu. Tapi sebelum kita sadari, segalanya jadi sulit. Pertama kali aku membunuh seseorang, aku tidak merasakan apa-apa. Dan aku berpikir, sebagian masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan mudah, dengan membunuh orang. Takemichi terkejut. Dengan tersenyum, Maiki berkata, hapus saja orang yang menghalangi. Takemichi menangis dan berkata, kau salah Maiki. Kau belum berubah sama sekali. Kau sama seperti dulu. Aku bisa tahu hanya dengan melihat. Kau belum berubah sedikit pun. Jadi tolong jangan berbicara tentang menghapus orang. Tiba-tiba Maiki menarik baju Takemichi dan menjatuhkan Takemichi. Maiki berkata, kau pikir kau siapa? Kemudian menodongkan sebuah pistol ke wajah Takemichi. Maiki lalu teringat kejadian sebelum dia membunuh Shifuyu. Sambil menodongkan pistol ke kepala Shifuyu, Maiki berkata, kau punya kata-kata terakhir. Shifuyu menjawab, apa kau ingat Takemichi Hanagaki? Suatu hari dia akan datang mencarimu. Saat dia datang, itu akan terasa seperti dia sedang berjalan menembus waktu. Umur yang sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Tolong tatap matanya baik-baik, karena mata tidak berbohong. Aku harap kau dapat mempercayainya. Skin kembali saat Maiki sedang menodongkan pistol ke Takemichi. Sambil menangis, Maiki berkata kepada Takemichi, jangan melihat aku seperti itu. Maiki menyuruh Takemichi untuk mengambil pistol yang ada di dekat Takemichi. Lalu Maiki berkata, antara kau bunuh aku atau kau mati. Maiki meneteskan air mata. Air matanya jatuh di pipi Takemichi. Takemichi dengan Maiki saling bertatapan. Maiki berkata, kita tidak bisa mengembalikan masa lalu. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata Maiki tertembak, dan pistol yang dipegang oleh Maiki pun terjatuh. Terlihat Maiki terkapar di atas tubuh Takemichi. Takemichi terkejut. Ternyata Naoto menembak Maiki. Naoto berkata, Takemichi, apa kau baik-baik saja? Kemudian Takemichi melihat Maiki dan menangis. Maiki sudah tergeletak dengan darah yang keluar dari kepalanya. Takemichi langsung memeluk Maiki. Naoto berkata, Takemichi menjauhlah dari dia. Naoto melihat ke arah pistol Maiki. Naoto terkejut, karena pistol Maiki adalah mode pengaman. Maiki tidak berniat membunuh Takemichi. Takemichi menangis dan mencoba membangunkan Maiki dengan memanggilnya. Terlihat kepala Maiki yang mengeluarkan banyak darah. Takemichi sangat sedih. Takemichi berteriak memanggil nama Maiki. Maiki sedikit sedar dan berkata, Naoto Tachibana, terima kasih. Takemichi mungkin tidak bisa melakukannya. Akhirnya selesai. Hidupku penuh dengan penderitaan. Lalu sambil menangis, Takemichi berkata, jangan ngomong begitu Maiki. Aku akan merubah segalanya. Aku akan kembali ke masa lalu. Aku akan mengulangi semuanya. Aku akan bekerja keras untuk menjamin masa depan ini tidak terjadi. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah menyerah. Jadi tolong, jangan berkata hal yang menyedihkan. Lalu Maiki tersenyum dan berkata, terima kasih Takemichi, karena mencoba menghiburku, membuatku senang, bahkan kalau kau berbohong. Takemichi, tanganmu hangat sekali. Takemichi terus mencoba agar Maiki tetap tersadar dengan memanggilnya. Takemichi benar-benar sedih. Takemichi yang menangis terus memeluk Maiki dengan erat. Takemichi teringat semua kenangan bahagianya bersama Maiki. Melihat Maiki mati dalam pangkuannya, Takemichi memutuskan untuk kembali ke masa lalu. Skin memperlihatkan tahun 2006.
Terlihat Shifuyu sedang berjalan menuju suatu tempat saat hujan. Shifuyu melihat Takemichi yang sedang memukuli ban gantung sambil berbicara sendirian. Lalu Shifuyu menghampiri Takemichi. Shifuyu bertanya kepada Takemichi, "Kau sedang apa?" Takemichi terkejut melihat Shifuyu yang tiba-tiba datang. Takemichi bertanya kepada Shifuyu, "Kenapa kau ada di sini?" Shifuyu menjawab, "Aku ingin ke rumahmu. Tapi kau ada di sini sedang menonjok ban seperti orang bodoh." Berbicara dengan ban saat hujan benar-benar menyeramkan. Takemichi marah karena Shifuyu meledeknya. Takemichi berkata, "Aku sibuk. Aku tidak ada waktu untuk bermain-main. Aku sedang latihan sekarang, agar aku bisa lebih kuat dari yang lain. Lagi pula, kalau aku tidak bisa lebih kuat, aku tidak akan bisa merubah masa depan." Shifuyu kaget mendengar perkataan Takemichi. Lalu Takemichi menceritakan semua kejadian yang terjadi di masa depan kepada Shifuyu. Shifuyu kaget dan berteriak, "Semuanya mati, dan Maiki yang membunuh mereka." Shifuyu tidak percaya kalau semua itu terjadi. Sambil terus memukuli ban, Takemichi berkata, "Itu sebabnya aku harus menjadi lebih kuat." Tapi Shifuyu malah meledek Takemichi. "Jadi kau berkelahi dengan ban? Kau ini apa, anak SD?" Lalu Takemichi berteriak, "Berisik. Diriku di masa depan keluar dari teman, dan semuanya datang membelaku. Aku sangat menyedihkan. Jadi kalau aku mau tetap di teman, aku harus cukup kuat agar dilihat sebagai setara." Lalu Shifuyu menarik tangan Takemichi dan ingin melihatnya. Tangan Takemichi penuh dengan luka dan darah. Shifuyu bertanya kepada Takemichi, "Tunggu, apa kau menonjok itu sepanjang hari?" Tapi Takemichi terus memukuli ban dan tidak menjawab pertanyaan Shifuyu. Shifuyu berkata, "Berhenti, Takemichi. Kalau kau terus tonjok sampai kau merusak tanganmu, kau tidak akan jadi lebih kuat. Aku sudah memikirkan semuanya bersama Naoto. Apa yang aku bisa lakukan di masa lalu untuk merubah masa depan, untuk menyelamatkan semuanya. Kita sudah mencari petunjuk dan cara apapun untuk melakukannya. Siapa yang membunuh Hina? Apa Maiki benar-benar membunuh semuanya?" Tiba-tiba Shifuyu memegang baju Takemichi dan melempar Takemichi hingga terjatuh. Shifuyu berteriak, "Tenangkan dirimu, Takemichi." Lalu Takemichi menangis dan berkata, "Aku tidak bisa berpikir apapun. Aku tidak berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan semuanya. Shifuyu, ini menyebalkan. Ini sangat menyedihkan. Maiki mati di tanganku. Masih terasa aku memegang dia. Itu menyakitkan." Lalu Shifuyu duduk di dekat Takemichi dan berkata, "Masa depan terlihat tidak menyenangkan. Tapi jujur, aku senang karena aku bisa melihatmu lagi. Aku pikir kita tidak bisa bertemu lagi." Mendengar perkataan Shifuyu membuat Takemichi semakin terharu. Shifuyu berkata, "Sepertinya aku tahu harus melakukan apa. Aku harus memukul pantat Maiki. Ini sangat menyebalkan. Bagaimana aku bisa mati tanpa perkelahian? Maiki terlalu kuat, jadi tidak ada yang bisa melawannya. Satu-satunya yang bisa melawan dia harus kita yang ada di teman." Takemichi mulai bersemangat setelah mendengar perkataan Shifuyu.